Dari pusat keluarlah teguran kalau memang tidak diselesaikan dengan pembayaran atau segala macam, ada pidana. Gua mati, gua nggak akan takut istri anak gua itu tetap hidup. Dari mulai pagi sampai siang, itu keanehan dalam diri saya itu adalah makan saya nggak kenyang-kenyang. Sakit banget sampai ditusuk-tusuk. Mungkin kepala saya ngerasa kayak ada apa ya yang nusuk-nusuk aja gitu. Itu yang bikin saya merasa takut, udah mulai takut. Anak saya nggak mau dipegang, bahkan bacaan sholat pun saya lupa. Saya, istri, dan anak itu dirupiahkan. Dirupiahkan. Setelah mengucapkan ayat tersebut, itu saya merasakan sesuatu, Bang. Itu pertama kali yang saya rasakan ketika anak saya manggil ayah. Halo Sobat Halu sekalian, selamat datang di Haluan Misteri. Kali ini kami kedatangan sebuah kesaksian dari seseorang yang katanya pernah mendapatkan sebuah kejadian, sebuah situasi yang tidak masuk di akal. Untuk orang-orang di luar sana yang tidak percaya dengan yang namanya santet, tetapi orang ini meyakini dan merasakan secara langsung akibat dari sebuah serangan secara mistis yang membuatnya tidak bisa melakukan banyak hal. Seperti apa kisahnya, seperti apa ceritanya, apa yang terjadi dengan orang ini, langsung saja kita sambut Mas Agus dan selamat datang sekali lagi di Haluan Misteri. Selamat datang Mas Agus. Halo, Mas. Sekarang Mas Agus gimana keadaannya? Udah sehat, baik? Alhamdulillah udah sehat, normal. Udah baik, udah normal baik, ya? udah baik. Oke. Mas Agus mungkin bisa cerita dulu kali ya, waktu itu apa yang terjadi sama Mas Agus? Mas Agus tinggalnya di mana waktu itu? Saya waktu itu tinggalnya sih udah di Sentul. Di Sentul, Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Oke. Apa yang terjadi saat itu? Saat itu sih awal mula kejadian ini yang saya alamin. Saya kerja di satu buah perusahaan terbesar. Dia di produknya itu roti. Oke. Saya ditugaskan jadi kepala gudang lah di salah satu distributor daerah Depok. Oke. Jadi memang pengalaman masuk di perusahaan ini memang pengalaman yang terbaik menurut saya. Karena saya mulainya dipercaya untuk menjadi seorang pemimpin lah di saat gabung di perusahaan itu. Berjalannya waktu, kerja saya happy. Memang pada saat itu di perusahaan ini salah satu penunjang untuk target saya keinginan menikah pada saat itu. Saat itu ya? Saat itu. Oke. Ya. Jadi kerja normal, tulus, dan tidak ada berpikir tentang lain-lain gitu. Jadi lurus-lurus saja kerja gitu kan. Saya masuk di 2019 sampai 2020. Pada akhirnya, singkat cerita, saya juga sudah menikah. Akhirnya menikah? Akhirnya menikah. Okay. Dan menikah tahun berapa? Tahun 2019 menikahnya. Oke. Jadi di 2020 ini memang ada peningkatan di performa kinerja saya. Selain menjadi kepala gudang, saya sering membantu achievement dalam penjualan. Jadi turun ke lapangan segala macam gitu. Nah, pada saat itu memang pencapaian bagus dan ada pergantian atasan. Dan ada pergantian tim pada saat itu. Nah, jadi kejadiannya ini mulai dari mungkin bisa dihitung 10 hari event ya. Di situ saya berkenalan dengan atasan baru, bekerja lancar, normal. Mulailah awal mulanya saya itu sering gabung, nongkrong, dan bareng-bareng dengan atasan dan sales juga gitu. Jadi pada saat itu saya menemukan sesuatu yang kurang berkenan dalam satu pekerjaan gitu. Yaitu? Jadi salah satu atasan saya itu dia menggunakan salah satu jenis narkoba lah gitu ya. Oke. Mungkin jenisnya seperti ganja lah gitu. Memang pada saat atasan itu, tuh ya? Atasannya, atasannya. Padahal pada saat itu lagi bagus-bagusnya performa, kinerja segala macam gitu kan. Nah, kemudian hari saya mencoba menegur sebetulnya. Saya bilang, bos, coba untuk mengurangi dan tidak digunakan pada saat bekerja gitu kan.
Karena sedikitnya saya sering baca atau apa pengaruh ketika orang menggunakan salah satu narkoba yang dia pakai itu yang saya tahu penjelasannya adalah kalau misalkan dia pakai semalam dan apapun yang dia lakukan itu ketika tinggal tidur besoknya itu lupa. Dia lupa entah dia mabuk, entah apa gitu atau hal-hal yang mungkin di luar nalar lah gitu. Oke, termasuk lupa dalam hal profesional berarti ya? Iya. Kemarin nyuruhnya apa, tiba-tiba berubah. Atau dia lupa kemarin nyuruh apa, Betul. sekarang tiba-tiba udah nggak jelas gitu ya? Iya. Banyak skipnya ini Banyak orang. skip. Nah, Oke. pada situ awal mula kejadian yang mulai kisruh dalam pekerjaan. Jadi terkait dengan tagihan-tagihan uang. Nah dari situ mulai tiba-tiba datangnya audit. Audit. Setelah dicek adanya kecurangan atau kehilangan uang sebesar kurang lebih sampai 80 sekian. Oke. Jadi setelah diaudit saya coba untuk bantu mencari kronologi kemana uang ini hilang gitu kan. Namun pada saat itu saya punya perasaan yang kurang bagus. Apakah ini pengaruh dari yang tadi dia pakai itu karena memegang uang tagihan yang dia gunakan, belanja atau segala macam lupa gitu kan. Setelah diaudit, saya coba buat membantu mencari kurang lebih ada sisa sekitar 42 juta. Dan itu sudah nggak kedetek. Jadi tagihannya nggak cocok, bayarnya kemana. Nah dari situ udah mulai akhirnya diaudit, saya kena tegur lah. Kena tegur segala macam. Urusannya apa kok? Karena pada saat itu divisi saya yang mengeluarkan PO-nya. Oke. Mengeluarkan PO segala macam, tapi untuk bentuk tagihannya saya nggak tahu gitu. Jadi tidak berurusan. Oke, singkat ceritanya uang itu hilang. Pada saat itu semua dari pusat tuh datang dan menunjukkan ke saya itu tanda kutip intinya staf itu harus bertanggung jawab untuk mengembalikan uang tersebut. Ya. Nah sambil berjalannya audit itu saya dalam keadaan tertekan, Bang. Tertekan segala macam. Pada saat itu masih umur nikah juga nggak lama, anak saya baru berapa bulan gitu kan. Dari pusat keluarlah teguran kalau memang tidak diselesaikan dengan pembayaran atau segala macam ada pidana. Oke. Jadi pada saat itu saya kan ngeblank, saya harus gimana segala macam. Sempat memang ada beberapa penekanan terhadap saya dari atasan, entah dia masih make atau apa. Dia sempat bilang kayak kalau lu nuduh gua atau neken gua bunuh lu di luar. Dia bilang begitu. Nah akhirnya saya konsul dengan keluarga segala macam. Pilihannya adalah, tapi saya sempat menantang. Kalau misalkan saya ganti, seakan-akan saya ngaku dong, saya bayar mengambil uang gitu kan. Pada saat itu ya udahlah, setelah diskusi saya coba ngobrol dengan atasan juga, ada jalan keluar yang harus dilakukan. Akhirnya dibayarkanlah uang itu dengan cara pinjaman apa segala macam. Siapa yang bayar? Itu dari pinjaman atasannya lagi. Jadi ada SPV, ada manajernya lagi. Oke, maksudnya yang membayar itu siapa? Tanggung jawabnya siapa jadinya? Tanggung jawabnya terhadap perusahaan itu saya. Oh, jadi dilimpahkan gitu. Oke, dikambing hitamkan. Iya, dikambing hitamkan. Cuman kan pada saat itu saya polos ya. Maksudnya kerja normal aja, saya nggak berpikir macam-macam. Cuman saya waktu itu pesan sama atasan saya bilang, bagaimana status saya ketika memang outstanding ini saya bayarkan. Kalau misalkan diancam keluar atau di-cut, saya nggak bisa. Saya nggak mau. Nasib pekerjaan saya gimana? Anak saya masih sekian segala macam lah gitu kan. Memang pada saat itu diiming-iming. Enggak kok, status karyawan masih aman, masih kerja segala macam gitu kan. Akhirnya singkat cerita itu diluruskan, beres, sebulan berjalan, tiba-tiba saya dipecat. Oke. Dengan alasan ya dengan cacat yang segala macam gitu. Kemudian ada perselisihan saya dengan sales. Sales menekan dengan kata-kata yang kurang baik. Nah mungkin menurut saya disitulah awal mula kesalahan yang saya perbuat, Bang. Oke. Dari perselisihan itu adu jotos segala macam, saya sempat mengucapkan telatah yang menurut saya itu sumpah serapah lah ya. Saya bilang ke salesnya, saya bilang, gua mati, gua nggak akan takut istri anak gua itu tetap hidup.
Jadi dalam keadaan emosi saya pukulin segala macam gitu. Tapi entah kenapa mungkin saya berpikir dari ucapan itulah awal mula kejadian yang saya alami gitu. Oke. Dari singkat cerita itu, seminggu setelah perselisihan terjadi, mulai saya merasakan sesuatu yang aneh. Oke. Ya. Mulai ada tanda-tanda keanehan nih. Keanehan dalam diri. Jadi kan saya tuh kerjanya seminggu sekali pulang. Jadi mesnya tuh di kantor gitu. Oke. Jadi pada hari pertama itu jam 1 malam saya tiba-tiba sakit kepala, Bang. Sakit banget kepala saya dan itu nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Berpikir nggak bisa, terus saya pikir mungkin migrain atau segala macam gitu di hari pertama. Akhirnya saya paksa tidur, nggak bisa sampai subuh. Saya coba buat nggak bilang sama keluarga. Mungkin ini karena saya kelelahan segala macam gitu kan. Coba bersikap rasional saat ya, itu. Mungkin ini hanya kelelahan lah gitu kan. Setelah subuh normal. Oke. Setelah subuh normal, aktivitas biasa segala macam. Nah, di hari keduanya lagi itu saya sakit lagi, tapi dimulai dari jam 10 malam. Ya, hari sebelumnya jam berapa? Jam 1? Jam 1. Ini jam 10 malam. Jam 10 malam. Itu memang masih dalam keadaan bekerja. Itu sakitnya perlahan. Mulai menusuk. Pada jam 2 itu benar-benar saya nggak mampu lagi buat nahan. Akhirnya saya nelpon istri. Saya bilang, Bu, tolong jemput saya gitu. Ya. Jemput aku pengen pulang, nggak kuat. Ini kepala sakitnya beda gitu. Oke. Jadi dari situ akhirnya saya dijemput lah sama keluarga, istri dan mertua gitu kan. Dijemput sampai rumah tuh masih dalam keadaan sakit. Oke. Sampai subuh saya nggak tidur gitu, nahan sakit, nangis segala macam. Subuh selesai normal, Bang. Normal lagi? Normal lagi. Kayak nggak ada apa-apa gitu? Nggak ada apa-apa, ya udah gitu sakit. Mungkin saya ngerasa mungkin kelelahan, migrain segala macam. Nah disinilah mulai keanehan yang bertambah. Dari mulai pagi sampai siang itu keanehan dalam diri saya itu adalah makan saya nggak kenyang-kenyang. Makan nggak kenyang-kenyang maksudnya gimana? Jadi saya makan sarapan. Paling nggak lebih dari 10 menit saya lapar lagi. Makan lagi, lapar lagi, makan lagi. Selalu kelaparan gitu ya? Lapar aja, lapar kayak belum makan gitu. Padahal saya udah makan gitu kan. Bentar makan lapar kayak gitu? Iya. Hampir setiap jam gitu? Hampir setiap jam lah. Terus makan itu? Makan aja. Ntar bilang lagi ke istri gitu, Bu, ada apa ya? Lapar mau makan gitu. Apa yang dimakan? Wah itu dulu pasti istrinya keluarganya stres banget tuh ya, dikit makan kayak gitu kan, harus disiapin segala macam, sementara kamunya juga lemas kayak gitu kan? Iya, karena ya udah kan takut tambah drop kan, jadi karena mintanya makan ya udah dikasih makan, kasih lagi gitu. Oh iya. Iya. Terus ada efeknya nggak? Maksudnya apakah badan jadi gemuk? Nah itu yang anehnya adalah tambah lemes aja, lemes, nggak ada tenaga. Walaupun makan hampir setiap jam itu? Iya. Apalagi kalau ditinggal tidur, misalkan habis makan nih, ya udah dia mau tidur. Itu pas bangun jauh lebih lapar lagi. Laparnya lebih parah gitu. Oh iya? Iya. Wow. Badannya tambah gemuk nggak? Enggak. Rasanya ya kurus lah. Malah tambah kurus? Lemes gitu, nggak ada tenaga. Wah gokil sih. Tapi saya mencoba untuk berpikir tidak kemana-mana. Karena memang dasarnya saya kan tidak terlalu percaya terhadap itu. Jadi saya berpikir tentang mungkin kelelahan segala macam gitu kan. Setelah sore maghrib di hari yang ketiga ya, itu kerasanya setelah pada maghrib. Sakit lagi kepala? Sakit lagi kepala. Sakit banget sampai ditusuk. Mungkin kepala saya ngerasa kayak ada apa ya yang nusuk-nusuk aja gitu. Tapi saya nggak bisa jelasin. Saya cuma bilang sakit di bagian sebelah kiri. Oke. Migrain gitu ya? Iya migrain aja kayak migrain gitu. Tapi saya tidak berpikir untuk berobat dulu. Oke. Coba deh pakai obat apa segala macam gitu kan. Di hari ketiga ini ditambah lagi keanehan. Itu yang bikin saya merasa takut, udah mulai takut. Anak saya nggak mau dipegang, Bang. Usianya berapa anaknya waktu itu? Kurang lebih umuran baru bisa merangkak berapa ya? 6 bulan? Oh, belum 1 tahun? Belum 1 tahun. Mau dipegang, digendong gitu nggak mau? Nggak mau, nangis. Nggak bisa mandang saya, takut.
Nah itu dari jam 8 tuh udah saya mulai merasakan kayak kenapa ya gitu. Mulai bertanya-tanya, Yang tadinya sebelumnya anak mau digendong, diajak main baik-baik aja gitu. Baik-baik aja, normal aja gitu kan. Mulai dari hari itu anak nggak mau dipegang. Nggak mau dipegang. Oke. Nggak mau dipegang. Terus sampai di hari yang ketiga itu sama kejadiannya setelah maghrib sampai subuh saya nggak tidur bang. Sakitan dulu. Sakit terus. Saya bingung. Saya bilang apa kita berobat dulu ya gitu. Tapi saya masih kekeh untuk coba deh ditidurin dulu. Ini kayaknya butuh tidur aja gitu kan. Terus saya coba buat berpikir sehat dulu, nggak macam-macam gitu kan. Setelah pada subuh normal lagi. Apa yang terjadi dari maghrib sampai subuh itu kan panjang ya? Maksudnya kamu nggak mencoba untuk ke rumah sakit, puskesmas, dokter, UGD? Nggak tahu, sayanya nggak mau. Kayak saya pikirnya kayak udahlah ini tidur aja deh. Karena mikirnya bahwa ini migrain kali kecapean segala macam gitu. Itu sepanjang malam tuh saya cuma nangis doang. Nangis sakit, sempet dikompres sama istri gitu kan. Nah, setelah pada subuh karena istri juga lihat udah mendingan gitu. Ya udah, dan kebiasaannya balik lagi. Makan nggak kenyang-kenyang. Aneh aja gitu, aneh. Oke. Sampai di hari selanjutnya juga proses makan nggak kenyang-kenyang itu tetap terjadi berarti Tetap terjadi. Wow. Tetap terjadi. Wow. Apa yang terjadi pada saat setelah itu? Nah, di hari ketiga ini mungkin ini adalah puncaknya kali ya. Puncaknya yang saya udah bener nggak tahan gitu. Jadi di hari yang terakhir ini pada maghrib tuh istri udah mulai prepare gitu. Karena tahu nih. Saya mau tahu nih maghrib saya mau dampingin kamu gitu. Oh ya udah nggak apa-apa temenin. Setelah sholat maghrib mulai ngerasa, saya bilang, Bu, kayaknya udah mulai sakit lagi nih, saya bilang. Ya. Itu mulai pada isya, saya bilang saya isyanya mau berjamaah sama istri. Saya bilang tolong doain ya. Dan itu nggak bisa bangun bang. Saya sholatnya duduk. Bener-bener nggak bisa ada tenaga sama sekali. Udah nggak punya kekuatan. Sholat juga merem, wudhu saya ditemenin gitu kan. Nah pada di hari terakhir ini itu benar-benar saya benar-benar nggak mampu untuk, bahkan bacaan sholat pun saya lupa. Terus sholatnya gimana pas jadi imam? Nangis saja. Saya bilang cuman, Bu, tolong selesaikan sholat saya. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu bacaannya. Ya saya juga nggak tahu ya pada saat itu hukumnya bagaimana, sah atau tidaknya. Tapi saya hanya mempasrahkan terhadap istri. Saya bilang, tolong bantu saya. Saya benar-benar lupa, saya nggak tahu bacaan sholat selanjutnya apa. Akhirnya istri tetap lanjutin sholat. Saya cuma duduk, sujud ya, sakit nggak kuat. Di hari terakhir ini, akhirnya mertua datanglah ke rumah. Oke. Dijemput, kumpul di rumah mertua semua. Oke. Di situ mulailah keluarga konsultasi. Ini sebetulnya saya sudah dalam keadaan setengah sadar. Jadi jam berapa itu? Jam 9-an. Malam ya? Malam. Okay. Setelah sholat isya aja itu. Jadi dari situ ini juga memang dilengkapin dengan penjelasan istri. Karena pada saat itu saya setengah sadar, nggak tahu mereka diskusi apa gitu. Yang jelas di hari terakhir ini saya sempat dibawa ke tempat berobat bang. Dibawa ke tempat berobat. Ternyata setelah datang ke sana, punten ya, ini dukun mungkin. Dan itu dikenalin dari saudara juga. Oke. Nah, proses di sini saya sempat diobatin, datang ke sana, disuruh minum, terus entah dia baca doa apa, terus akhirnya saya suruh ke kamar mandi. Kamar mandi, si ibunya bilang, sok bersih-bersih dulu, katanya. Bersih-bersih, di situ saya mulai muntah-muntah. Muntah-muntahnya ini air aja, air nggak ada. Jadi semua apa yang saya makan itu nggak ada. Air aja, air. Nah di kamar mandi ini saya sempat mendengar suara kucing bang. Kucing itu darinya pelan, semakin kencang. Meong-meong gitu. Meong-meong aja gitu. Biasanya kan kita kalau normal suara kucing pasti kita penasaran nih, ini kucingnya ada di mana sih gitu kan. Nah saya sih sebenarnya mulai
mulai lagi bersih-bersih saya nggak mau noleh gitu. Ini kucing biasa gitu kan. Semakin kesini suara kucing semakin membesar. Akhirnya saya penasaran. Setelah saya bersih-bersih, saya ngelihat di lorong depan kamar mandi itu ada sesosok mungkin setara dengan saya gitu. Akhirnya saya lihat matanya merah, berbulu, cuman dari bentuk mukanya itu sejenis moncong tikus. Nah di situ saya reaksinya cuman teriak, nangis, keluar. Sebentar, ini di kamar mandi tuh ngapain? Suruh bersih-bersih. Bersih-bersih itu mandi maksudnya? Iya disuruh mandi atau bersih-bersih, judulnya bersih-bersih aja. Oke, ada doa yang disuruh untuk dibacakan atau mandi bunga gitu? Nggak ada, sebelumnya disuruh minum air dulu. Oke. Minum air. Yang kamu lakukan waktu itu bersih-bersihnya mandi atau cuma bersih-bersih tangan, kaki, muka? Awalnya sih ini aja, wudu, terus yang menurut saya lengket lah gitu, saya kayaknya harus mandi gitu. Okay. Ya udah, nah setelah lihat itu saya cuma teriak, keluar, saya meluk ibu saya kalau nggak salah. Sebentar, tadi kan cerita kalau udah nggak punya kekuatan, terus di kamar mandi sendiri bisa, tapi ada kekuatan lagi? Karena pas datang udah diobatin, kan minum kan. Oke, setelah itu ada kekuatan? Iya, bisa berdiri, bisa ditanya, bisa ngobrol, tapi nggak banyak. Bisa digambarin nggak rumahnya si dukun itu seperti apa? Rumahnya maksudnya mungkin, apakah di dalam komplek, di kampung? Di kampung. Kampung tapi padat penduduk. Cuman rumahnya itu di belakang itu ada spot sedikit lah kayak kebun gitu. Nah kamar mandinya ini menurut saya kayak kamar mandi jadul ya. Jadi di kamar mandi sampingnya itu kayak ada lorong-lorong ventilasi, tapi dari batako gitu. Jadi kelihatan lah keluar tuh. Nah itu yang muncul sosok itu, dia ngampirin ke lubang-lubang itu. Jadi kamu ngeliat dari lubang-lubang itu? Iya. Matanya merah, berbulu. Dia cuma meong-meong doang. Pakai suara kucing gitu. Kamu takut lari tuh? Lari ke dalam, semua panik kan. Saya cuma peluk ibu, saya bilang saya nggak mau ke kamar mandi itu lagi, saya takut, saya bilang gitu. Nah pada saat itu di sini mulailah diskusi. Saya udah mulai sadar, saya dikasih makan, dikasih minum. Cuman masih setengah sadar juga. Saya masih berpikir ini saya kenapa gitu, kenapa saya ada di sini gitu kan. Nah penjelasan dari ibunya ini adalah tiba-tiba dia mengeluarkan secari kertas, dia menghitung. Apa yang dihitung? Menghitung nama panjang saya, nama panjang istri saya, sama nama panjang anak saya. Oke. Di situ diskusilah dengan orang tua, tiba-tiba mengeluarkan pernyataan bahwa dari jumlah nama saya, istri dan anak itu dirupiahkan. Dirupiahkan. Oke. Dirupiahkan sebesar, saya kurang tahu berapanya, tapi istri saya bilang itu hampir 3-40 jutaan. Wow, untuk apa? Nah itu syaratnya adalah untuk menyembuhkan saya dan menghindarkan serangan ini terhadap anak dan istri saya. Oh, ini komersil berarti dukunnya ya? Ya mungkin inilah akal-akalan lah gitu kan. Karena menurut dia syaratnya untuk mempunyai si minyak yang dia tawarkan. Tapi pada saat itu kalau memang belum ada angka segitu, dia menyarankan untuk membayar sekitar 8 juta terlebih dahulu untuk dapat minyak ukuran apa ya, kalau minyak-minyak ya itu kebayang. Akhirnya malam itu tiba-tiba istri saya berontak. Istri saya teriak, semuanya diomelin, dia bilang, saya nggak mau. Menurut saya ini sudah keluar dari akidah. Ya. Akhirnya tanpa ada diskusi segala macam, kita balik kanan semua, Bang. Dukunnya gimana pas si istri marah-marah, teriak-teriak, balik kanan? Nah itu saya nggak nyaksiin sih, cuman ditenangin sama bapaknya. Akhirnya tiba-tiba dari ibu, saya kan didampingin ibu kan. Ibu bilang, udah nak, ayo kita pulang semua. Nanti akan nanti akan sembuh kok, cuma bahasa gitu doang. Nah setengah sadar saya pulang. Sebentar, ini kan kejadiannya malam. Apakah di saat yang sama kepalanya masih sakit? Enggak, karena mungkin dinetralisir dulu sama si dukun ini. Oke. Pulang, nyampe rumah, itu memang nggak ada yang dirasa sehebat sebelumnya. Tapi kepala saya berat aja gitu. Oke. Berat,
sampai rumah diskusi lah ke semua keluarga. Saya nggak dengar itu, yang jelas istri saya nangis, terus anak saya masih nggak mau digendong, semuanya keluarga nangis gitu kan. Subuh saya dibangunin, akhirnya diskusi. Nah di sini akhirnya kita berangkat ke tempat yang kedua. Jadi mertua saya ini punya kenalan lah teman, namanya Pak Haji Wawan kalau nggak salah. Di daerah? Di daerah Gunung Putri, Wanaherang. Oke. Nah, memang sebetulnya ada sedikit, entah ini nyambung atau enggak. Biasanya kata mertua saya itu kalau ketemu Haji Wawan ini gampang, ketemu aja dalam keadaan. Cuman pada hari itu kayaknya dipersulit, katanya mulai dari dia tiba-tiba sakit, nggak bisa ditemuin. Tapi pada saat itu istriku menjelaskan bahwa mertuaku tuh telepon, dijelasin lah bahwa ini menantuku tuh gini segala macam. Kita sempat datang ke sana, Pak Hajinya nggak ada, tapi dia menjelaskan bahwa kalau memang ini adalah kiriman, karena dia juga nggak mau suuzon juga, kalau memang ini betul kiriman, kita kembalikan, meminta pertolongan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Waktu itu saya dikasih syarat. Jadi kalau memang si AA-nya mampu untuk baca surat Al-Kahfi 7 kali balik, tapi kalau memang nggak mampu dibantu dari pihak keluarga 7 orang, tapi sekali baca. 7 orang untuk membaca secara bersamaan? Bersamaan. Oke. Iya. Nah akhirnya sepakat dari mertua, dari beberapa keluarga menyetujui bahwa 7 orang lah yang menemani saya. Jadi 6 orang, 7 dengan saya gitu kan. Nah setelah itu sebelum maghrib kita kumpul, semua udah panik tuh, karena udah mulai saya ada reaksi. Setelah azan tuh saya udah mulai reaksi tuh, udah mulai merem, udah nggak jelas, udah mulai adu segala macam gitu kan. Setelah kumpul akhirnya sama, saya nggak bisa sholat, bacaan saya lupa. Akhirnya saya habis maghrib itu kumpul, dituntun lah. Saya ditemani dengan uwa dan mamangnya istri. Jadi bacanya itu sambil pelan-pelan gitu. Tapi saya jelas kok kalau baca Al-Quran jelas. Cuman karena dibimbing, jadi saya ngikutin gitu kan. Nah akhirnya kita ngaji bareng, saya lupa. Entah menurut saya benar atau enggak, ada dari salah satu ayat itu ya talatuf kalau nggak salah di Al-Kahfi itu. Setelah mengucapkan ayat tersebut, itu saya merasakan sesuatu, Bang. Mungkin bisa diibaratkan kayak kalau teman-teman punya pengalaman bisul misalkan gitu. Bisul? Iya. Oke. Bisul kan kalau ngambil mata, bisul itu kan kerasa banget tuh. Nah itu yang saya rasakan di kepala sebelah kiri saya. Jadi prosesnya begitu saya baca itu saya udah mulai miring-miring kepalanya, miring-miring kepala, dan saya ngerasa ada sesuatu yang dicabut dari sini. Itu saya teriak, ya Allah. Terasa tuh ya? Kerasa banget. Udah mulai nggak bener bacanya, tapi yang ini lanjut gitu. Ya sakit. Ada beberapa ayat lewat, akhirnya terus itu udah mulai keringat semua keluar segala macam gitu kan. Saya udah mulai, penglihatan saya udah mulai bener nih. Udah jelas gitu. Saya ngelihat ini lagi kumpul lagi apa. Ya udah akhirnya disuruh lanjutin. Kata istri saya, ya udah lanjutin dulu ngajinya gitu kan. Setelah ngaji, alhamdulillah itu pertama kali yang saya rasakan ketika anak saya manggil ayah. Mengenali kembali ya? Mengenali kembali setelah ngaji itu. Manggil-manggil saya gitu dan mau digendong. Itu pertama kali menurut Jam saya. Berapa itu? Sekitar jam 9-an. Oke. Bada Isya itu. Itu yang menurut saya kemarin kenapa gitu nggak mau gitu. Nah itulah setelah membacakan surat Al-Kahfi itu yang saya rasakan. Oke. Itu kan setelah itu kepalanya sakit nggak? Udah hilang? Nggak.
hilang aja. Setelah itu udah nggak ada rasa sakit lagi kan? Nggak ada sama sekali. Oke. Terus gini, si Pak Haji itu ngasih tahu nggak ini siapa yang ngirim? Nah, setelah sehat, saya disuruh datang setelah seminggunya. Oke, kontrol. Oke. Jadi selain ada mungkin air syariat, memang ada beberapa pesan yang beliau sampaikan. Dia cuma bilang nggak boleh dendam, sama satu lagi belajar untuk bijak dan bersikap dalam kata-kata terhadap orang lain. Oke. Ya. Nah dari situ. Tapi sebelumnya si Pak Haji ini tahu nggak kalau kejadian kamu sama orang-orang itu bagaimana? Kamu cerita nggak atau diceritain sama keluarga nggak? Nah itu proses itu tuh saya tidak dilibatkan ya. Pokoknya pas datang itu saya ketemu Pak Haji biasa gitu, sehat, gimana gitu segala macam. Dia nggak banyak cerita, cuman nenangin saya dengan kalimat yang tadi nggak boleh dendam dan harus berbijak gitu. Oke. Menarik. Jadi saat itu pada saat datang ke tempatnya Pak Haji itu fokusnya memang untuk penyembuhan aja. Mas Agus ya. Siapa yang ngirim segala macam waktu itu tidak jadi pembahasan gitu. Iya, tidak. Setelah itu seminggu kemudian kamu datang lagi, terus apa yang terjadi setelah seminggu kemudian datang? Seminggu kemudian terjadi ya normal aja hidup. Kan datang lagi ke sana nih. Konsul terus, kan. Pak Haji bilang sesuatu lagi nggak yang lain? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Cuman selain pesan itu ya biasa kata-kata sehat-sehat, terus jangan sebenarnya pesannya sih jangan diingat-ingat. Apapun kejadiannya kita sebagai manusia harus ngambil hikmahnya aja. Gitu. Tapi saat itu posisinya itu masih belum keluar berarti kan? Atau belum dikeluarin ya? Masih ada di sana ya? Masih ada dalam keadaan bekerja. Itu kan nggak masuk kerja berarti sampai 4-5 hari ya? 5 harian lah. Seminggu lah anggaplah. Kantor tahu apa yang terjadi sama Mas Agus? Kantor taunya ya saya sakit aja. Sakit aja. Kayak sakit keras gitu lah ya? Sakit keras ya. Oke. Setelah semuanya ini terobati, kamu baik-baik aja, akhirnya kan kembali lagi ke aktivitas di kantor ya? Atau di gudang segala macam. Terus ketika kamu ketemu sama mereka gimana? Mereka ada reaksi tertentu nggak? Ini juga mungkin saya pada saat itu memilih lebih bijak sih. Jadi saya nggak mau mencari sesuatu yang jadinya akhirnya saya nanya gitu. Ya. Jadi saya kerja normal aja. Ada mereka ya udah say hello. Cuman memang ada beberapa yang saya yakin mereka terkait itu cuek, nggak nanya. Jadi masing-masing kalau ngumpul mereka di bangku sana, saya di office. Jadi saya lebih ke ya udahlah gitu. Ya karena pesannya Pak Haji, saya yakin hanya Allah yang pasti yang tahu gitu. Jadi positif aja sih saya. Dan pada saat akhirnya kamu dikeluarin, dari mereka juga nggak ada omongan tentang apa yang terjadi sama kamu pas kamu sakit itu ya? Nggak ada. Ya karena memang sekali lagi ya, terkait dengan hal ini kita tuh kan tidak pernah bisa punya bukti atau membuktikan siapa pelakunya dan sebagainya kan. Kalau kamu konfrontir, yang ada jatuhnya fitnah, malah nanti bisa makin panjang lagi gitu kan. Yang di kamar mandi, makhluk yang memiliki mata merah dan moncong seperti tikus, apakah setelah itu dia mengikuti? Nggak ada sih. Nggak ada. Apakah itu adalah makhluk pertama yang kamu lihat dalam hidup? Sebelum itu sih saya sebenarnya punya pengalaman jumpa ya dengan makhluk ya. Gimana waktu itu? Ini sebenarnya ada lucu, ada seremnya juga gitu. Jadi dulu waktu masih kecil, jadi kan aktivitas maghrib itu ngaji gitu kan, terus pulang nongkrong. Ini gitu. Pas kecil masih sudah di Sentul juga? Enggak, ini waktu masih di Ciawi saya. Oh di Ciawi. Di Ciawi. Jadi waktu itu tuh saya kan sama teman-teman tuh biasa gitaran, nongkrong di warung. Sekitar jam 10 atau jam setengah 11 itu ada orang yang mungkin tamu lah ke kampung situ, minta diantar ke rumahnya adalah
namanya Pak Ade. Dan saya kenal Pak Ade ini, anaknya itu teman dekat, teman kecil lah gitu. Nah kakaknya itu teman kecilnya kakak saya. Ya. Oh saya bilang rumahnya yang di sini ya? Iya katanya gitu kan. Jadi saya nganter nih bang. Saya nganter, rumahnya memang agak serem gangnya. Di Ciawi itu. Jadi dari arah masjid tuh dia mau ke rumah dia tuh harus ngelewatin, ada namanya dulu sebutnya pohon gandaria. Pohon gandaria, terus tempat kandang merpati. Pokoknya serem lah gitu. Nah jadi saya nganterin nyampe rumahnya. Saya bilang kan biasa lah gitu, assalamualaikum segala macam, belum dibuka. Saya bilang bang, Pak saya duluan ya, saya bilang gitu. Soalnya udah malam, biasalah kalau anak kan takut dicariin gitu segala macam. Akhirnya saya pulang duluan. Jadi si tamu ini belum saya belum tahu kalau dia udah masuk apa belum gitu. Ya. Nah pas pulang ini, saya ngelewatin jalur yang sama, pas di pohon gandaria ini. Nah waktu saya jalan, tiba-tiba ada satu keping pecahan genteng. Ya. Itu jatuh ke pinggir saya. Seperti ditimpuk gitu. Ditimpuk gitu. Saya biasa aja. Saya bilang, ini apa ya? Nah mungkin saya penasaran kan, akhirnya saya berhenti di tengah jalan tuh, pas di samping pohon gandaria itu. Begitu saya mau ambil, awal itu saya kan dengar suara gerem. Gerem tuh gimana? Kayak gitu. Nah, saya jadi penasaran kan, suara apa ya gitu. Itu umur berapa waktu itu? Kurang lebih? Kelas 3 SMP lah, berapa ya? 14 atau 12? 12, 13, 14. 14-an lah ya. 14. Ya. Jadi saya fokusnya ada dua waktu itu. Ini saya nyari suara apa nyari yang pecahan genteng tadi gitu, ya kan? Nah, jadi dari yang penasaran itu saya mau nengok, ya siapa sih yang lempar, iseng banget gitu kan. Begitu saya mau ngambil ini, saya nengok ke sebelah kiri. Itu di samping saya tuh kucel, Bang. Kucel, tinggi, putih. Gimana ya? Kain kucel aja, kucel. Ya. Cuman saya nggak sempet lihat atasnya. Nggak lihat ke muka. Dari situ saya udah lari panik. Saya teriak lari sendiri tuh ya. Sendiri. Saya nggak tahu deh itu mau nabrak apa, mau apa. Saya teriak. Jam berapa itu, sorry? Kisaran setengah 11, jam 11-an lah. Malam ya. Saya lari. Kan jarak dari tempat nongkrong saya mau ke rumah tuh agak jauh. Dan itu ngelewatin makam juga segala macam. Akhirnya saya belok ke rumah sahabat saya. Saya datang, saya nangis-nangis. Saya bilang, gue mau nginep di sini ya. Gue takut, gue mau pulang gitu. Terus akhirnya temen nanya kenapa. Saya nggak mau cerita sebetulnya. Takut temen kebawa takut gitu kan. Penasaran. Oh cerita cepetan kenapa? Ya udah akhirnya saya cerita. Gini. Sama akhirnya takut juga teman saya kan. Beneran takut juga. Beneran takut tuh. Akhirnya dia juga. Yaudah deh nginep aja di rumah gua. Nggak lama. Bapak saya tuh telepon. Almarhum bapak saya tuh telepon. Kenapa nggak pulang? Takut pak, gini. Diceritain lah. Karena bapak saya kesel ya, maksudnya mungkin pikiran orang tua dulu tuh, lu ngapain sih nginep di rumah teman hari kerja gitu kan, kecuali libur. Akhirnya saya dipaksa pulang, diantar lah sama teman saya. Pulang, teman saya juga karena takut, dia nganternya cuma sepotong jalan ke rumah. Ya udah akhirnya saya lari lagi tuh, nyampe rumah sama, saya nangis segala macam, bilang tadi apa ya gitu, diceritain lah segala macam. Paginya itu saya tuh pulang disuruh wudhu, terus ngaji Yasin sama almarhum bapak tuh, udah ngaji aja Yasin deh, mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Paginya dari cerita itu tuh saya ditanya sama mama saya, nanti mama mau nanya ke rumah Pak Ade. Pak Ade itu siapa? Pak Ade yang saya nganterin tamunya. Okay. Katanya, jadi gini, kalau misalkan kamu ke rumah Pak Ade beneran ada tamu, ya udah nggak apa-apa, berarti itu bener orang. Tapi kalau misalkan ke rumah Pak Ade tamunya nggak ada, nanti kamu ngobrol sama bapak, katanya gitu. Nah dari situ, mama sorenya sebelum saya berangkat ngaji dijelasin. Itu saya sakit bang 2 hari. 2 hari sakit? Meriang, saking takutnya. Terus mama bilang, alhamdulillah katanya, kemarin beneran ada tamu. Cuman nggak ketemu Pak Adenya, ketemu istrinya. Bener jam 11, katanya gitu. Nah, singkat cerita, kan kalau almarhum bapak saya tuh punya grup kayak Karang Taruna lah gitu. Jadi tiap malam tuh nongkrong, diceritain. Sepintas saya dengar lah dari teman bapak saya tuh bilang bahwa area situ dulunya adalah jalur. Jalur apa?
jalur goib. Bahasanya rumah atau istana dan itu gerbangnya. Jadi memang dulu itu adalah sebelum banyak rumah itu kebun, rawa, di bawahnya itu ada tempat air bersih satu-satunya. Sumber mata air. Sumber mata air. Jadi orang nyuci, mandi di situ. Nah itulah mungkin pengalaman pertama saya melihat sosok makhluk gaib. Wah, tapi sampai dengan hari ini tidak pernah ada lagi ya? Alhamdulillah belum ada. Belum ada, jangan sampai ada ya. Kalau itu sih jangan. Oke, buat teman-teman semuanya yang saat ini sedang menonton di rumah, ada beberapa pelajaran yang bisa diambil dari cerita Mas Agus hari ini. Yang pertama, jika ada satu hal kejadian mistis yang terjadi terhadap kalian atau keluarga terdekat kalian, ketika kalian pergi ke satu tempat, kemudian dia sudah memasang tarif yang sangat tinggi, yang menjadi pertanyaan adalah, ini orang lagi susah, tapi dibebani lagi dengan sejumlah nominal yang menambah susah. Apakah itu artinya ini adalah orang yang tepat untuk kalian mintain tolong? Mungkin bisa dicari alternatif-alternatif lain, orang-orang lain yang bisa membantu untuk menangani hal-hal seperti ini, yang banyak sekali pilihan yang saya rasa mereka mau membantu lillahi ta'ala. Kalaupun dikasih mereka terima, kalaupun nggak dikasih juga mereka pasti akan dengan senang hati untuk membantu. Yang kedua, bahwa kita dalam hidup menjaga perkataan, kalimat untuk tidak menyinggung orang lain, walaupun dalam keadaan emosi, itu satu hal yang sangat penting. Betul. Karena kita nggak pernah tahu apa yang akan dia lakukan kepada kita di kemudian hari. Betul. Mungkin bisa dilakukan dalam waktu yang cepat, atau mereka menunggu sampai kita benar-benar lengah. Seperti yang terjadi sama Mas Agus. So, buat teman-teman semuanya, apakah kalian pernah mengalami hal seperti ini? Atau ada orang-orang di sekitar kalian yang juga pernah mendapatkan cerita yang serupa? Kalian bisa cerita di kolom komentar bagaimana ceritanya. Kalian bisa share cerita ini, dibagikan kepada teman-teman kalian yang pernah mengalami hal yang serupa. Tunggu cerita-cerita lainnya. Sampai jumpa di Haluan Misteri episode-episode selanjutnya. Thank you.